Halo, ketemu lagi bersama saya di mata pelajaran fisika dan kali ini kita akan ngebahas tentang GLB dan GLBB maksud saya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada fenomena atau kejadian yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan GLB dan GLBB. Apa aja itu? Mari kita cek ya. Nah, untuk GLB, ya kamu bisa perhatikan misalnya kondisi ketika mobil sedang melaju ya di jalanan yang lurus dan kecepatannya itu konstan atau tidak mengalami perubahan, itu disebut itu merupakan contoh dari GLB. Atau mungkin ketika kamu nih misalnya berjalan di sebuah jalanan yang lurus dan kecepatannya kamu itu tetap ataupun tidak mengalami perubahan, itu juga merupakan contoh dari gerak lurus beraturan. Sehingga perlu kamu perhatikan bahwa pada GLB itu V0-nya atau kecepatan awal ya, itu selalu sama dengan kecepatan akhirnya. Nah, karena itu maka berlaku nanti rumus untuk GLB itu V sama dengan S dibagi dengan T. Ini kecepatan ya, karena kecepatan awal dan akhirnya sama jadi menjadi V dong ya. Kemudian S-nya itu jarak, kemudian T-nya itu adalah waktu. Sudah kemarin saya share di PowerPoint ya, sudah kamu pelajari di rumah. Kemudian kondisi GLBB misalnya ketika kamu sedang naik sepeda kemudian mendaki gitu ya, maka kecepatannya kamu itu akan berubah, akan diperlambat. Beda ketika di jalanan menurun, secara otomatis juga kecepatan kamu kan semakin cepat. Nah, atau misalnya ketika kamu naik mobil terus mendekati lampu merah, maka kamu akan merubah kecepatan kamu karena kan mau dekat lampu merah akan berhenti gitu ya. Nah, pada GLBB makanya pada GLBB kondisinya V0 itu tidak sama dengan kondisi kecepatan akhirnya. Nanti bisa jadi kecepatan akhir yang lebih besar dari V0 ataupun kecepatan V0-nya yang justru lebih besar dari VT-nya. Nah, ini VT kalau dia lebih besar dari V0 berarti dipercepat ya. Contohnya tadi yang ketika naik sepeda. Kan kecepatan awalnya misalnya 20 meter per second. Dipercepat kan semakin ke bawah, semakin menurun. Kondisi itulah yang disebut dengan dipercepat. Sedangkan kalau misalnya V0-nya yang lebih besar dari VT, berarti ini kan ketika dia mau berhenti dong ya. Karena V0-nya awalnya dia kencang, karena mau mendekati lampu merah, perlahan-lahan dia ngerem misalnya, maka kecepatan akhirnya kan menjadi lebih kecil kan. Nah, kondisi tersebut yang dinamakan dengan diperlambat. Oke. Ketika kita belajar tentang GLB dan GLBB, maka kita terlepas dari perhitungan ya, soal perhitungan. Dan ada rumus-rumus yang akan kita gunakan ketika menyelesaikan sebuah soal perhitungan yang berhubungan dengan GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB ya, untuk rumus GLB, maka tadi sudah saya jelaskan sih di awal ya. Yang kamu gunakan rumusnya cukup satu aja, cuman hanya V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, V itu kemarin kecepatan ya. Kecepatan satuannya itu meter per second. Kemudian S itu adalah jarak. Satuannya ini meter. Kemudian T itu adalah waktu. Waktu dan itu satuannya adalah second. Sedangkan untuk GLBW ya, untuk GLBW. Nah, rumus yang kamu gunakan yang pertama ada A atau itu percepatan ya, sama dengan VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan T. Nah, ini berlaku untuk percepatan dan perlambatan. Nah, nanti ingat untuk perlambatan nilai A-nya itu negatif ya. Jadi saya buat di sini catatan. Untuk perlambatan, jadi misalnya nih di soal tidak diketahui tidak
dibilang negatif 5 meter per second kuadrat misalnya kecepatannya. Nah, baca dulu soalnya, pahami apakah kondisi itu merupakan percepatan ataupun perlambatan. Jadi secara otomatis kamu harus buat bahwa perlambatan itu nilai A itu negatif. Sedangkan yang kedua yang kamu gunakan rumus adalah ketika ditanya dalam GLBB itu tentang kecepatan akhir. Nah, dari rumus ini ya kita kali silang, nanti muncul rumusnya menjadi seperti ini kan. VT sama dengan A kali dengan T, kali silang ya. Kemudian min V0 berubah tanda karena berpindah ruas menjadi positif ya, positif V0. Itu kalau ditanya kecepatan akhir. Sedangkan yang ketiga ya, kalau misalnya ditanya itu adalah jaraknya. Nah, kalau ditanya jarak dalam GLBB kamu tidak boleh menggunakan ini. S sama dengan V kali T, nggak boleh. Tetapi kamu harus menggunakan rumus V0 dikalikan dengan T, itu kamu tambahkan dengan setengah A kali T kuadrat. Oke, supaya kamu lebih paham penggunaan rumus tadi, kita akan belajar lewat contoh soal ya. Coba kamu perhatikan. Kereta Grobomo bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Maka ini adalah kelajuan ya, lambangnya V sama dengan 80 km per jam. Kemudian apalagi berapa jam waktu yang diperlukan? Berarti yang ditanya itu adalah waktu kan, berapa jam, itu sama dengan berapa. Untuk menempuh jaraknya diketahui 120 km. Nah, waktunya ditanya dalam jam, semua satuan kilometer per jam, ini jaraknya juga kilometer, maka tidak perlu kamu rubah satuannya, langsung aja kamu jawab ya dengan menggunakan rumus GLB. Kenapa GLB? Karena di sini kecepatannya tidak ada dua ya, kecepatannya tidak ada mengalami perubahan di dalam soal, jadi konstan 80 km per jam. Jadi kita menggunakan rumus GLB yaitu V sama dengan S per T. Nah, kita masukkan apa yang diketahui ya dalam soal. V-nya 80, kemudian S-nya itu 120, kemudian T itu yang ditanya. Kita kali silang ya, menjadi 80T, nih ya kali silang, kemudian 120 kali 1. Itu sama dengan 120. Maka T sama dengan yang ini 120 membagi 80 ya. Jadi 120 membagi 80. Maka kemudian ini bisa kamu coret ya, menjadi 12/8. Maka dapat kita T itu sama dengan berapa? Iya benar, 1,5 meter. Sorry, satuan dari waktu apa? Second ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kamu perhatikan. Nah, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 25 meter per second. Setelah 5 detik, kecepatannya menjadi 50 meter per second. Berapakah percepatan gerak benda tersebut? Nah, ini adalah salah satu contoh soal GLBB. Kenapa GLBB, Pak? Karena di sini terjadinya perubahan kecepatan. Kecepatan awalnya 25, kemudian di sini ada kecepatan akhirnya 50. Jadi ini adalah salah satu ciri dari GLBB. Jadi kita buat di sini V0 ya, atau kecepatan awalnya itu 25 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya itu 50 meter per second. Kemudian di sini setelah 5 detik, berarti pada T sama dengan 5 detik atau 5 second ya. Lalu ditanya adalah percepatan, lambang percepatan itu kemarin adalah A. Oke, kita jawab dengan menggunakan rumus GLBB, di mana kalau untuk mencari percepatan kamu menggunakan rumus VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan T. Nah, kita masukkan apa yang diketahui. Yang dicari A itu sama dengan VT-nya tadi 50, satuannya udah sama semua ya. Dikurangi dengan V0 25, kemudian kamu bagi dengan T-nya berapa? 5 di sini. Maka oke, ke sini sambung. Maka A sama dengan 50 dikurang 25 itu kan 25 ya. Kemudian T-nya bagi 5, maka 25 bagi 5 itu sama dengan 5. Satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah
5 meter per second kuadrat. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, sebuah benda yang bergerak mengalami percepatan sebesar 9,8 meter per second. Kita buat dulu. Oke, kita buat dulu. Diketahui ya. Ingat lambang percepatan itu adalah A ya. Ini per second kuadrat ya, guys. Kemudian jika benda tersebut mempunyai kecepatan awalnya 1. Nah, kecepatan awal lambangnya 1. Oke. Meter per second. Berapakah kecepatan tersebut? Berarti yang ditanya kecepatan akhirnya kan? Berapa? Ini berarti yang ditanya. Jika benda tersebut pada detik ke-5, berarti ketahui lagi T-nya sama dengan 5 second. 5 detik ya. Maka ini adalah GLBB karena adanya di sini katanya kecepatan awal, berarti ada kecepatan akhirnya. Nah, itu ciri dari GLBB. Jadi kita jawab menggunakan rumus GLBB. Kalau ditanya tadi VT, maka langsung kamu buat rumusnya itu menjadi A kali T ditambah dengan V0. Tadi rumusnya seperti itu ya. Masukkan aja semua apa yang diketahui. 9,8 kalikan dengan waktunya 5 ya, tambah V0 nya itu 1. Kemudian 9,8 dikali 5 itu berapa tuh? 98 kali 5 4. Ini kita kalikan di sini aja ya. 98 kali 5 4, kemudian 45 49. Berarti komanya bisa membayar 0 ya, sehingga 49. Kemudian tambahkan dengan 1 itu sama dengan 50 meter per second. Itulah jawabannya. Nomor 3. Sekarang coba kita nomor 4. Sebuah mobil awalnya diam. Kalau katanya awalnya diam, berarti V0-nya itu sama dengan 0 karena dia diam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai kecepatan? Berarti VT-nya itu 24 meter per second. Jika percepatannya diketahui percepatannya 4 meter per second kuadrat. Tentukan pula jarak yang ditempuh. Ditanya lagi jaraknya. Berarti berapakah waktu? Berarti ada T yang bagian A yang ditanya, kemudian S ya. Oke, kita jawab sini aja ya. Kita jawab yang bagian yang pertama T. Kalau tanya T, gunakan aja rumus A sama dengan VT kurang V0 dibagi dengan T. Hanya sudah ada ya, 4. Kemudian VT-nya itu 24. Kemudian V0-nya 0 dibagi dengan ditanya T. Ya kan? Kemudian kali silang ya. 24 kurang 0, 24. Kemudian ini menjadi 4T. Atau 4T itu sama dengan 24. Maka T-nya dengan 24 dibagi 4 ya. 24 dibagi 4 itu sama dengan 6 second. Oke, itu bagian A. Nah, untuk bagian B di sini kita buat ya. Untuk bagian B tadi untuk mencari jarak dalam GLBB, kamu menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Maka V0-nya tadi 0 ya. 0 dikalikan dengan T tetap 0. Ini udah pasti 0. Kemudian setengah AT-nya hanya tadi berapa? 4 ya. Hanya tadi 4. Kemudian T kuadratnya tadi 6 kali 6. 6 kuadrat ya. Maka ini berapa? Ini coret ya, setengah dari 4 itu 2. 6 kali 6 36. Kemudian 36 kali 2 ya. 2 kali 36. Maka sama dengan 72 meter. Oke, itu dia.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Nah, kamu coba perhatiin layarnya ya. Nah, seorang siswa mengendarai sebuah sepeda dengan kecepatan yaitu 72 km per jam. Wow, kencang banget ya. Oke, diketahui, berarti ini kecepatan awal ya guys. Kecepatan awalnya 72 km per jam. Kemudian, pada saat tanjakan sepeda tersebut mengalami perlambatan. Nah, inilah ya, tadi kondisi ketika sebuah sepeda mendaki itu kan akan mengalami perlambatan, ya kan? Sehingga perlambatan itu lambangnya A. Jangan lupa, dia kalau perlambatan A itu minus 0,5 meter per second kuadrat. Selama 4 second, berarti waktunya 4 second. Kemudian berapakah kecepatan akhir dari si pelajar tersebut? Sebenarnya si sepeda sih ya. Oke, kecepatannya berapa? Berarti VT sama dengan berapa? Nah, di sini satuannya belum sama ya. Ini meter per second, ini kilometer per jam. Ini kita rubah menjadi satuan meter per second menjadi 20 meter per second. Dari mana? Ingat ya, untuk merubah dari kilometer per jam menjadi meter per second, rubah aja satu-satu. Kilometer berapa meter, kemudian per jam, artinya itu dibagi ya dari jam ke berapa second atau detik. Nah, untuk merubahnya, coba saya kasih contoh aja ya, langsung 72. Nah, untuk ke meter kan dikali 1000 ya, karena 3 tangga turun dikali. Sedangkan dari jam ke second itu kan dikali 3600 ya. Ini kan per jam, artinya per 1 jam, tidak ditulis dalam matematika. Nah, ini bisa coret ya, 2 nolnya, sehingga menjadi 720 dibagi 36. 72 bagi 36 bisa dapat 2 ya. Nah, jadi sama dengan 2, ini nolnya 20 meter per second. Jadi 20 meter per second ya. Lalu kita masukkan rumusnya untuk mencari mencari VT. Sama aja dengan percepatan, cuma nanti A-nya ganti jadi minus. VT sama dengan A kali dengan T tambah V0. VT yang ditanya, A-nya masukkan menjadi minus 0,5. T-nya itu 4, kemudian kamu tambahkan dengan V0-nya 20 meter per second. Nah, 0,5 minus 0,5 kali 4 itu minus 2. Kemudian ini tambah 20, maka minus 2 tambah 20 menjadi 18 meter per second. Jadi kamu lihat perubahan kecepatan awalnya tadi, V0-nya tadi 20 loh guys, 20 meter per second. Kemudian V akhirnya justru berkurang menjadi 18 meter per second. Makanya ini terjadi adalah perlambatan. Oke. Nah, demikian contoh-contoh soal yang berhubungan dengan GLB maupun GLBB. Semoga kamu memahami dan mengerti. Kalaupun kamu masih ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan saya secara pribadi lewat chat di WhatsApp pribadi ataupun WA group. Kamu jangan segan-segan untuk menanyakan apapun yang kamu tanyakan sepanjang itu pelajaran fisika, terkhususnya tentang GLB dan GLBB yang sudah kita pelajari. Oke, sampai ketemu di mata pelajaran fisika dengan topik yang lebih menarik lagi untuk kita bahas. Semoga kalian selalu sehat dan terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.